Akses lalu lintas di Jembatan Kerinduan Kota Sungai Penuh terhambat akibat banjir. 6 perusahaan di Provinsi Jambi yang belum membayar THR pekerjanya pada 2024 terancam diberikan sanksi. Polda Jambi libatkan LPSK dalam kasus varian Job Unja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini edisi Senin 29 April 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Karen Utari. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, tingginya intensitas hujan yang berlangsung sejak 5 hari terakhir menyebabkan sejumlah wilayah di kota Sungai Penuh banjir. Banjir juga menyebabkan terhambatnya akses lalu lintas di Jalan Jembatan Kerinduan Kota Sungai Penuh. Tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak 5 hari terakhir menyebabkan sejumlah wilayah di kota Sungai Penuh banjir. Salah satunya di Jembatan Kerinduan, Kelurahan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. Banjir yang menggenangi jembatan mengakibatkan tersendatnya arus lalu lintas. Tingginya genangan air di atas jembatan membuat kendaraan yang nekat melintas mogok. Salah seorang pengendara, Darlis, mengatakan dirinya dan pengendara lainnya terpaksa melewati jembatan karena salah satu akses utama menuju pusat kota Sungai Penuh. Dari tanah kampung. Ini mau kemana, Pak? Mau ke pasar. Ya, memang airnya dalam betul, Pak ya? Oh, di atas lutut. Ini motor Bapak memang mogok atau seperti apa? Oh, kita udah biasa mogok kan. Sekarang kita dorong dari ujung ke sini baru dihidupin entar. Diharapkan kepada Pemkab Kota Sungai Penuh supaya bagaimana cara mengatasikan banjir ini, karena saran dari penduduk Pondok Tinggi dan sekitarnya minta pengorakan sungai. Warga berharap adanya bantuan dari pihak terkait untuk memberikan solusi penanganan banjir yang terjadi sejak 5 hari terakhir. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui BPBD mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi. Diprediksi puncak musim hujan akan terjadi pada akhir April 2024. BPBD Sarolangun mengimbau seluruh pihak untuk siap siaga menghadapi puncak musim hujan hingga awal Mei 2024. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Sarolangun, Yen Aswadi, mengatakan, berdasarkan prediksi dan informasi dan perakiraan cuaca BMKG Provinsi Jambi, puncak musim hujan di Kabupaten Sarolangun akan terjadi pada akhir April 2024. Menyikapi tingginya intensitas hujan, BPBD telah meminta seluruh pihak untuk mewaspadai potensi bencana seperti bencana banjir, tanah longsor, angin kencang, dan cuaca ekstrim. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, BPBD Sarolangun terus meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan serta melakukan mitigasi bencana terutama di wilayah rawan bencana. Untuk saat ini kondisi cuaca masih dalam kondisi hujan. Untuk antisipasi sementara ini kami tetap waspada, tetap standby kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Puncak hujan informasi dari BMKG masih sampai di akhir April ini. Di Kabupaten Sarolangun ada beberapa kecamatan dan wilayah yang rawan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti Kecamatan Batang Asai, Limun, Batin 8, Pauh Dalam, dan Kecamatan Cerminan Gedang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, KKI Warsi mendorong peran serta seluruh pihak untuk memiliki kepedulian yang sama dalam mendukung eksistensi hutan adat untuk keberlangsungan kehidupan. Melalui skema hutan adat, pengelolaan sumber daya hutan dapat dioptimalkan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi mendorong peran serta seluruh pihak untuk memiliki kepedulian yang sama dalam mendukung keberadaan hutan adat.
Kepedulian itu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar hutan melalui ekonomi hijau yang berkelanjutan. Direktur KKI Warsi, Adi Junedi mengatakan melalui skema hutan adat atau yang juga dikenal dengan perhutanan sosial, pengelolaan sumber daya hutan dapat dioptimalkan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Melalui pemanfaatan hutan dengan tata kelola yang baik akan meningkatkan daya dukung hutan untuk kelangsungan kehidupan seluruh makhluk hidup, terutama manusia. Berdasarkan catatan KKI Warsi, dalam 3 tahun terakhir, hutan adat di wilayah Provinsi Jambi mencapai sekitar 3.000 hektar dari 10 masyarakat hutan adat yang mendapatkan pendampingan. Perkembangan keberadaan hutan adat yang dikelola masyarakat dinilai sangat baik dalam upaya pemulihan hutan untuk keberlangsungan bumi. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan merupakan strategi mitigasi dan adaptasi dari persoalan perubahan iklim yang mengakibatkan berbagai bencana dewasa ini. Di Jambi kita sudah mendampingi hutan adat Rantau Kermas, hutan adat Guguk, hutan adat air terjun dan beberapa hutan adat yang lainnya. Saat ini kita sudah sedang mendampingi 10 hutan adat di Jambi melalui dukungan dari para pihak gitu ya. Nah harapannya proses penguatan hutan adat ini mampu meningkatkan peran serta masyarakat adat tentunya dalam pemulihan hutan yang mereka kelola melalui skema hutan adat dan skema perhutanan sosial lainnya untuk masyarakat lokal yang lebih luas. Adi Junedi berharap dengan banyaknya bencana alam yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dapat menyadarkan seluruh pihak akan pentingnya kelestarian hutan dan pemenuhan hak-hak komunitas adat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi masih belum membayar uang ganti rugi kepemilikan lahan Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi masih mengevaluasi pembayaran lahan karena sebagian milik PT Pertamina. Hingga kini gerbang Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi masih tertutup pagar seng. Hal itu disebabkan persoalan ganti rugi yang belum dibayar kepada pemilik lahan sekolah. Pemerintah Kota Jambi masih melakukan kajian ulang pada lahan yang ditempati SD Negeri 212. Dari hasil kajian, selain milik warga, tanah yang ditempati SD Negeri 212 Kota Jambi juga diklaim milik PT Pertamina yang harus diganti rugi. Sekda Kota Jambi Ridwan mengatakan masih ada proses yang harus dilakukan pemerintah Kota Jambi agar ganti rugi dapat segera dibayar. Sejauh ini belum ada kepastian dari pemerintah Kota Jambi kapan akan melakukan pembayaran ganti rugi lahan sekolah itu. Ridwan prihatin sengketa lahan sekolah membuat siswa-siswi SD Negeri 212 Kota Jambi harus belajar menumpang di sekolah lain. Joko TVRI Jambi melaporkan. Masuk tahapan nota peringatan, 6 perusahaan di Provinsi Jambi yang belum membayar THR pekerjanya pada tahun 2024 terancam diberikan sanksi. Saat ini masuk nota peringatan 1 dari 3 kali tahapan nota peringatan yang masing-masing berlaku selama 14 hari. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mencatat masih ada 6 perusahaan yang belum membayar tunjangan Hari Raya THR pekerjanya pada tahun 2024. Jumlah ini berkurang dari data sebelumnya yang mencapai 10 perusahaan dari total 19 laporan THR yang diterima. Kepala Disnaker Trans Provinsi Jambi Bahari Panjaitan mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya mediasi agar perusahaan dapat menunaikan kewajibannya kepada tenaga kerja. Saat ini sudah masuk tahapan nota peringatan 1 dari 3 kali tahapan nota peringatan yang masing-masing berlaku selama 14 hari. Mediasi yang merupakan tindakan preventif akan dilakukan terlebih dahulu sebelum pemberian penegakan hukum dan pengawasan. Berdasarkan data Disnaker Trans, perusahaan-perusahaan yang belum membayar THR itu berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara, pengembang perumahan, dan distributor. Ada memang tidak mampu bayar karena kondisi keuangannya kan. Dan juga memang karena belum bayar tentuan pemahaman, perbedaan pemahaman aja. Itu bagaimana kita langkah selanjutnya? Kalau pasti mediasi atau
pertama kan mediasi dulu preventif, nanti baru penegakan hukum. Ya kita lihat juga kalau ya memang karena developer kan nggak ada duitnya memang, ada giatnya susah tuh. Cabut izin perusahaannya aja gitu. Oh, kita nggak bisa izin, kita nggak bisa nyabut izin, menerbitkan izin bisa nyabut. Disnaker Trans Provinsi Jambi berharap ke depan tidak ada lagi perusahaan yang mengesampingkan pembayaran THR Lebaran bagi pekerja karena merupakan hak dan telah diatur berdasarkan peraturan yang berlaku. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kantor Kemenak Batanghari tengah menyusun kelengkapan dokumen CJH. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, kuota haji di Kabupaten Kerinci pada tahun 2024 hanya 275 orang. Jumlah itu menurun jika dibandingkan pada tahun 2023 yang mencapai 421 orang. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi Ilwan Pasroni. Selamat sore Ilwan, apa yang menjadi penyebab menurunnya kuota haji di Kabupaten Kerinci? Baik, terima kasih Rani dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dapat saya laporkan untuk jumlah kuota keberangkatan jemaah calon haji asal Kabupaten Kerinci di tahun 2024 ini berdasarkan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Provinsi Jambi ini mencapai 275 orang. Jumlah tersebut memang jauh mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang lalu, yakni mencapai 421 orang jemaah calon haji. Hal itu disebabkan pada 2 tahun terakhir pihak Kemenak Kabupaten Kerinci memang menunda keberangkatan para jemaah calon haji akibat pandemi, sehingga terjadi penumpukan antrian untuk keberangkatan di tahun 2023, di mana pada tahun tersebut Kemenak Kerinci kembali memberangkatkan jemaah haji dengan memprioritaskan para jemaah calon haji yang sudah berlanjut usia atau lansia. Dan untuk jadwal keberangkatan jemaah calon haji asal Kabupaten Kerinci ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kemenak Kabupaten Kerinci ini dimulai pada tanggal 5 Juni tahun 2024. Namun sebelum keberangkatan para jemaah calon haji, mereka terlebih dahulu diminta untuk mengikuti manasik haji di tingkat Kabupaten Kerinci. Hal itu bertujuan agar para jemaah akan lebih siap dan percaya diri dalam menjalankan ibadah haji. Selain itu mereka juga akan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang cara dan hikmah serta kesiapan fisik dan mental yang diperlukan dalam menghadapi perjalanan suci tersebut. Rani. Baik, lalu berapa rata-rata usia jemaah yang diberangkatkan ini, Ilwan? Untuk usia calon jemaah ataupun jemaah calon haji yang dipastikan untuk berangkat dalam menjalani ibadah di Tanah Suci Mekah pada tahun 2024 ini, mayoritas memang berusia 12 tahun hingga 90 tahun. Namun memang pada umumnya masih banyak yang berusia 50 hingga 60 tahun. Hal itu dikarenakan para jemaah calon haji yang lansia memang sudah banyak diberangkatkan tahun lalu, Rani. Baik, lalu apa saja yang dilakukan Kantor Kemenak Kerinci menjelang keberangkatan jemaah haji, Ilwan? Hingga saat ini pihak Kemenak masih terus mematangkan persiapan seperti penyerahan sarana dan prasarana penunjang bagi para jemaah calon haji, kemudian kesiapan panitia maupun kesiapan para pendamping jemaah calon haji yang akan diberangkatkan. Baik, Ilwan melaporkan langsung dari Kabupaten Kerinci. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Ilwan. Sementara itu, Saudara, Kantor Kemenak Kabupaten Batanghari tengah melakukan persiapan kelengkapan dokumen keberangkatan calon jemaah haji. Calon jemaah haji dijadwalkan berangkat pada Juni mendatang. Sejumlah persiapan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 tengah dilakukan pihak Kemenak Batanghari. Dari 180 JCH, 175 diantaranya telah melunasi sisa pembayaran ongkos haji. Sementara 5 JCH lainnya yang belum melakukan pelunasan akan masuk dalam daftar tunggu keberangkatan. Kasih Haji dan Umrah Kemenak Batanghari Helmi mengatakan,
Pihaknya tengah menyiapkan keberangkatan haji tahun 2024 mulai dari dokumen JCH, baik paspor maupun visa. Nantinya seluruh kelengkapan akan disusun sesuai kloter keberangkatan JCH. Sesuai ketentuan, jadwal keberangkatan JCH akan bergulir pada Juni mendatang. Sebelum diberangkatkan, JCH wajib mengikuti beberapa tahapan sebagai syarat dalam mengikuti ibadah haji, seperti pemeriksaan kesehatan dan manasik haji. Helmi berharap seluruh JCH yang akan berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini dapat menjaga kesehatan agar pelaksanaan haji dapat berjalan maksimal. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, alumni SMA Negeri 4 Kota Jambi sekaligus Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Afrian Syahnur menghadiri halal bihalal bersama para alumni. Selain untuk mempererat tali silaturahmi, kegiatan itu juga sebagai wadah platform kolaboratif yang dapat meningkatkan sinergi baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Afrian Syahnur yang merupakan putra Jambi dan alumni SMA Negeri 4 Kota Jambi Angkatan 90 hadir pada acara halal bihalal IKAS Manpa yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jambi. Dihadiri alumni dari Angkatan 1980 sampai dengan 2018. Sebagai Ketua Umum IKAS Manpa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Afrian Syahnur berharap para alumni yang memiliki berbagai profesi dan berkiprah tidak hanya di Provinsi Jambi tapi juga tingkat nasional terus menjaga kebersamaan. Sesuai dengan tema yang diusung merangkul kebersamaan dan kuatkan keharmonisan. Melalui momen halal bihalal IKAS Manpa 2024, selain mempererat tali silaturahmi, juga menjaga kekompakan setiap angkatan. Sebagai Ketua Umum Alumni IKAS Manpa, Wamenaker Afrian Syahnur mengatakan, IKAS Manpa ini merupakan perkumpulan yang bukan hanya menjadi wadah reuni tapi juga platform kolaboratif. Para alumni Manpa dapat bersinergi baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Menurut Afrian Syahnur, halal bihalal IKAS Manpa tidak hanya sekedar pertemuan, namun perayaan dari jaringan yang kuat dipenuhi dengan harapan dan rencana untuk masa depan yang lebih baik. Alumni SMA Negeri 4 Jambi dari berbagai angkatan mulai dari tahun 80 berdiri sampai dengan tahun 2020. Ya lulusan terakhir ya, tadi yang terakhir yang datang 2018 mengadakan acara halal bihalal yang mana dalam suasana bulan Syawal ini seluruh alumni SMA Negeri 4 berkumpul yang bisa hadir ya untuk bersilaturahmi sekaligus juga beramal tamah. Saat acara halal bihalal, Afrian Syahnur sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia berpesan menjelang peringatan Hari Buruh 1 Mei 2024 dapat dirayakan dengan aman dan damai. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Abdullah Sani menghadiri halal bihalal dengan ribuan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII sekota Jambi. Dalam momentum halal bihalal itu, Abdullah Sani berpesan agar seluruh warga LDII Kota Jambi untuk berkontribusi dalam membangun Jambi Mantap 2024. Masih dalam momentum bulan Syawal 1445 Hijriah, ribuan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Kota Jambi menggelar halal bihalal. Halal bihalal yang digelar di Ponpes Tawakal di Jalan Serindit, Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan itu dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Abdullah Sani mengatakan halal bihalal menjadi momentum untuk saling memaafkan, menciptakan keharmonisan, dan mempererat silaturahmi. Momentum halal bihalal dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jambi dengan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan program Jambi Mantap 2024. Dalam momentum halal bihalal itu, Abdullah Sani berpesan agar seluruh warga LDII Kota Jambi untuk berkontribusi dalam membangun Jambi Mantap 2024. Sekali lagi kami masih berharap, mudah-mudahan LDII ini akan semakin meningkatkan eksistensinya dan perannya untuk bersama-sama membangun Jambi tercinta. Ingin saya sampaikan, Ustaz Namane, dari manapun kita, saya dari Jawa, ada yang dari Sulawesi,
insya Allah. Kita harus merasa Jambi ini adalah milik kita. Provinsi Jambi ini adalah milik kita. Kalau milik kita, berarti kita sama-sama bertanggung jawab berusaha menyambungkan, mewujudkan Jambi hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok mudah-mudahan lebih baik daripada hari ini. Ketua DPW LDII Provinsi Jambi Rahmat Nuruddin mengatakan, selain memaafkan, ada 3 hal yang perlu dilakukan dalam momentum halal bihalal, yakni membersihkan hati, meningkatkan rasa kebersamaan, dan saling memberi pendapat. Rahmat Nuruddin menambahkan, seluruh warga LDII siap berkontribusi dan berkarya dalam membangun daerah. Dengan adanya kegiatan ini, kami mengharapkan dengan adanya silaturahim, perselisihan yang ada di masyarakat yang seperti sama-sama kita ketahui pada beberapa waktu yang lalu, itu ada pemilihan presiden, pemilihan legislatif, yang tentu adanya gesekan-gesekan di masyarakat. Nah, dengan adanya silaturahim ini, kami berharap gesekan-gesekan tersebut bisa dihilangkan, kita saling memaafkan, kita tingkatkan ukhuwah kita sesuai dengan tema yang kami sematkan pada hari ini, yaitu perkuat ukhuwah, tingkatkan karya dan kontribusi untuk mewujudkan Jambi Mantap 2024. Nah, kegiatan yang mengusung tema memperkuat ukhuwah, tingkatkan karya dan kontribusi untuk terwujudnya Jambi Mantap 2024 itu juga digelar secara daring. Halal bihalal yang digelar pada minggu kemarin itu diisi tausiah oleh Ketua Umum MUI Provinsi Jambi Hadri Hasan. Yazid Santoso, Iwan Hendri, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lain, gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU dari 3 partai, yakni PDIP, P3, dan Nasdem, terregister di Mahkamah Konstitusi. KPU Provinsi Jambi mulai menyiapkan berkas dan barang bukti untuk proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Joko Prasetyo. Selamat sore Joko, apa yang menjadi dalil gugatan partai politik yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi? Terima kasih dapat saya laporkan bahwa ada gugatan partai politik yang terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang kepada Mahkamah Konstitusi, dan gugatan atau laporan PHPU itu juga terregistrasi di Mahkamah Konstitusi. Ada 3 partai politik yang mengajukan gugatan tersebut, diantaranya yakni Partai PDI Perjuangan dan Partai Nasdem serta Partai P3. Ada gugatan tersebut, KPU Provinsi Jambi juga telah menyiapkan sejumlah berkas maupun barang bukti untuk di persidangan nanti. Saat ini juga KPU telah melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan KPU RI terkait dengan kuasa hukum atau pengacara yang disiapkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi nanti terkait dengan sengketa pemilu 2024. Ada beberapa yang didalilkan dari partai politik tersebut sehingga mereka menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Di antaranya yakni Partai PDIP yang mengajukan perselisihan hak suara, yakni tentang perbedaannya suara di sejumlah TPS Pemilu 2024 saat pelaksanaan pemungutan suara kemarin. Namun mereka menilai masih ada kejanggalan sehingga mereka mengajukan gugatan ke MK karena proses masih tetap berjalan. Kemudian juga dengan Partai P3 yang mengajukan PHPU di MK, yakni terkait dengan soal pemilihan daftar khusus, yakni DPK, yang dianggap menyalahi regulasi, sehingga ada beberapa TPS yang dianggap menyalahi regulasi yang menimbulkan persepsi bahwa terdapat kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024 khususnya pada pemilihan legislatif. Kemudian juga dari Partai Nasdem yang juga mengajukan PHPU untuk mereka meminta untuk mengajukan pemungutan suara ulang yang akan nantinya dibahas lebih lanjut pada persidangan di Mahkamah Konstitusi nanti. Demikian Amsol. Ya, kapan rencana jadwal persidangan yang dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi tersebut, Joko? Ya, baik. Untuk hari ini Mahkamah Konstitusi sudah mulai melakukan sidang perdana atau pendahuluan
pada sengketa pemilu, yakni perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Untuk Provinsi Jambi sendiri direncanakan akan melakukan sidang atau digelar sidang pada tanggal 5 Mei 2024 mendatang. Demikian, Amsol. Ya, baik, kami masih akan menantikan informasi terbaru dari Anda. Terima kasih Joko Prasetyo atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia mengukuhkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengukuhkan Warsono sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Warsono diharapkan dapat mengimplementasikan 4 strategi utama dalam mendukung kemajuan ekonomi daerah dan nasional. Pengendalian inflasi, mendorong ekonomi kerakyatan, mendorong penguatan digitalisasi pembayaran, dan memastikan uang rupiah berkualitas merupakan 4 strategi utama mendukung kemajuan ekonomi daerah dan nasional. Hal itu disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti saat pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Warsono. Warsono resmi menggantikan Hermanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala KPWBI Provinsi Jambi. Warsono diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Kami dari Bank Indonesia adalah mitra dari pemerintah. Dan pemerintah ini mempunyai target apakah di pusat ataupun di daerah. Pemerintah mempunyai target bahwa 2045 adalah Indonesia emas, Indonesia yang maju. Nah, kami sebagai mitra tentunya perlu mempersiapkan itu, khususnya di sumber daya manusia. Hal senada juga disampaikan Gubernur Jambi Al-Haris. Al-Haris mengatakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia harus konsisten meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengawal pengendalian inflasi, hingga meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi. Lalu kita juga bangga bahwa Bank Indonesia hari ini tidak hanya hadir mengurus dana moneter saja, tetapi juga Bank Indonesia dengan kepeduliannya hari ini juga sangat membantu tugas pemerintah. Di antaranya ikut menstabilkan inflasi. Tentunya seperti tadi yang disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bu Destri Damayanti, saya sebagai Kepala Perwakilan di Jambi ini tentunya akan terus bersinergi dengan semua stakeholder, khususnya pemerintah Provinsi Jambi dan berbagai stakeholder lainnya dalam rangka menjaga kestabilan ekonomi ya, memperkuat ekonomi Jambi dan menjaga kestabilan inflasi di Jambi. Itu tentunya yang akan terus kami lakukan, bersinergi dengan pemerintah daerah dan semua stakeholder di Jambi ini. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti juga meresmikan program Sosial Bank Indonesia PSBI berupa greenhouse infratani kepada 3 pondok pesantren. Langkah itu dilakukan sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi dan mendukung kemandirian ekonomi pondok pesantren. Andri Wijaya, Lebri TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Sorolangun melakukan kegiatan panen perdana telur ayam kelompok tani di Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan. Budidaya ayam petelur ini bersumber dari dana insentif fiskal. Pemerintah Kabupaten Sorolangun pada tahun ini berhasil menekan dan menghapus kemiskinan ekstrim. Hal itu dibuktikan dengan panen perdana di bidang usaha peternakan ayam petelur kelompok tani Dusun 2 Sidomukti, Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan. Penjabat Bupati Sorolangun Bahril Bakri mengapresiasi Satriono dan petani lainnya yang berhasil mengembangkan budidaya ayam petelur. Budidaya ayam petelur itu bersumber dari dana insentif fiskal Kabupaten Sorolangun tahun 2023 yang mencapai 190 juta rupiah. Penjabat Bupati Sorolangun Bahril Bakri bangga dengan keberhasilan budidaya ayam petelur sehingga program bantuan kemiskinan ekstrim berhasil dijalankan masyarakat.
Kami melihat langsung bahwa ini sangat bermanfaat. Kami tergerak hati kami untuk bisa membantu masyarakat lain agar melakukan ternak ayam bertelur ini ya. Ini kita bisa lihat semua bersama-sama begitu banyak telurnya dan setiap hari itu telurnya seperti itu. Ya, sekarang ini ada jadi dari 750 yang bertelur 720. Kepala Desa Batu Putih Mulyono menyampaikan ucapan terima kasih kepada PJ Bupati dan jajaran yang telah menyalurkan alokasi dana insentif fiskal kepada masyarakat. Alokasi dana itu sangat berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan ekstrim di desa. Evaluasi buat desa tentunya kami sangat terima kasih dari Pak Bupati dan Pak Kadis. Tentunya yang kedepannya harapan kami ya kalau memang Tuhan mengizinkan tentunya kami ingin Batu Putih ini menjadi sentralnya untuk ayam telur karena sumber-sumber ayam telur ini dari provinsi lain, Pak. Itu. Payakumbuh ya? Iya, Payakumbuh. Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2023 mendapatkan 2 alokasi dana insentif fiskal sebesar 16 miliar rupiah, yakni dana insentif fiskal kinerja atas keberhasilan pemerintah daerah mengendalikan inflasi dan dana insentif fiskal kinerja dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, anak usia dini memiliki energi besar untuk berkreativitas, unjuk kebolehan. Harus ada wadah untuk melatih mental anak, baik di sekolah maupun ruang kreatif di luar sekolah. Melatih tumbuh kembang anak dan kreativitas anak perlu dilakukan sejak usia dini. Tak hanya dalam hal akademik, namun juga berbagai kreativitas lainnya seperti olahraga dan musik. Banyak wadah yang menjadi fasilitator dalam menumbuhkan kreativitas anak. Salah satunya, event student concert pameran alat musik dan sound system yang digelar oleh Yamaha. Kegiatan yang digelar pada minggu kemarin itu diikuti 200 anak berusia 4 tahun. Ratusan anak ini unjuk kebolehan menampilkan bakatnya di depan ratusan penonton. Selain memainkan alat musik seperti piano dan drum, peserta juga menunjukkan bakat bernyanyinya. Yamaha Music Student Concert adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Yamaha Music School Jambi yang bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa. Dan untuk acara ini sudah kita laksanakan dari hari Jumat tanggal 26 sampai hari terakhir. Jumlah peserta yang mengikuti dari siswa-siswa kita ada 200 siswa yang mengikuti. Artinya ini untuk melatih mental mereka ya, Mbak? Benar, jadi memang ini ajang untuk kita memfasilitasi siswa selain belajar di sekolah musik kita untuk bisa tampil di depan umum. Termasuk kreativitasnya juga? Benar, meningkatkan kreativitas siswa. Selain untuk melatih mental, kegiatan yang digelar di salah satu mal dalam kota Jambi itu juga bertujuan untuk mengajarkan anak tampil berani. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pengusaha kapal dilaporkan ke polisi karena menggelapkan takbot dan tongkang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Polda Jambi melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam kasus TPPO Varian Job Universitas Jambi. Dalam minggu ini, polisi akan melakukan gelar perkara. Kasus TPPO Varian Job Universitas Jambi masih dalam proses penyidikan penyidik di Treskrimum Polda Jambi. Penyidik tengah menyiapkan bahan dan bukti untuk proses gelar perkara di Bareskrim Mabes Polri pekan ini. Hingga saat ini penyidik juga telah meminta keterangan saksi ahli dari Kemendikbud dan Kemenaker terkait kasus ini. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK juga telah berkoordinasi dengan Polda Jambi terkait perlindungan para saksi. LPSK berjanji akan mendampingi para korban dari intimidasi pihak manapun. Dengan kasus TPPO, ini yang kemarin ditanyakan oleh Bang Ari, yang akhirnya saya belum sempat menjawab WhatsApp-nya. Jadi saya sendiri langsung atas izin Bapak Kapolda, saya mendampingi teman-teman melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli. Saksi ahli yang di Jakarta sudah kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah saksi ahli dari Kemendikbud, kemudian saksi ahli dari Menaker, kemudian TPPO, dan kita juga sudah berkoordinasi dengan Bareskrim.
Sebelumnya, Mabes Polri mengungkap tindak pidana perdagangan orang pada program varian job di luar negeri. 1.407 mahasiswa dari 33 universitas, termasuk Universitas Jambi, diberangkatkan. Namun, mahasiswa yang diberangkatkan itu dipekerjakan secara non-prosedural atau eksploitasi. Dalam kasus itu, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Seorang pengusaha kapal dilaporkan ke polisi karena menggelapkan tugboat dan tongkang senilai 31 miliar rupiah. Pengusaha itu nekat menggelapkan 5 unit kapal dan tugboat milik seorang pengusaha asal Banjarmasin. AS alias Koape, Kepala Cabang PT Sinar Bintang Samudra SBS dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Jambi. Pengusaha kapal dan tongkang di Provinsi Jambi itu dilaporkan ke polisi setelah menggelapkan 5 unit kapal dan tongkang milik perusahaan yang berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kapal dan tongkang senilai 35 miliar rupiah dialihkan kepemilikannya ke perusahaan pribadi terlapor bernama PT FBS. Dokumen dan data kapal dan tongkang itu diubah pelaku. Kapal dan tongkang yang digunakan sebagai angkutan batu bara ini terindikasi dijual oleh pelaku. Pelaku yang juga sempat dilaporkan sang istri ke Polda Jambi karena perselingkuhannya dengan salah satu artis ibu kota ini diduga menyalahgunakan wewenangnya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan, kasus ini sudah masuk tahap penyidikan. 8 orang saksi telah diperiksa polisi dalam kasus penggelapan ini. Prosesnya saat ini sedang berlangsung. Minggu ini kita jadwalkan pemeriksaan dalam proses penyidikan, dan kedepannya setelah semua kita lihat lengkap, baik keterangan maupun dokumen-dokumen, kita akan laksanakan pemanggilan terhadap pelapor. Saat ini kasus penggelapan itu dalam proses pengembangan oleh polisi. Dalam waktu dekat pelaku bakal dipanggil polisi untuk diperiksa. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, aksi pencurian kabel PLN di Muaro Jambi dipergoki warga. Dari 2 pelaku, 1 diantaranya berhasil ditangkap warga. Seorang pria tertangkap warga saat tengah mencuri kabel milik perusahaan listrik negara PLN. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi, luar kota, Kabupaten Muaro Jambi. Pelaku berinisial IH nekat memotong kabel PLN dan aksinya dipergoki oleh warga setempat. Kabel yang dicuri sangat vital karena dapat memutuskan aliran listrik di desa setempat. Usai ditangkap warga dan dilaporkan kepada pihak kepolisian, kini pelaku mendekam di balik jeruji besi Polsek Jambi luar kota. Atas tindakannya, pelaku terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ini diamankan oleh masyarakat. Nah, menghubungi Polsek, anggota Polsek yang jemput ke sana bersama-sama dengan masyarakat ke Polsek kita. Pelaku ada 2. TSK yang diamankan oleh masyarakat inisial I, yang TSK yang satu lagi DPO. Dari tangan IH, kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa kabel yang telah digulung. Dalam aksinya, IH dibantu temannya yang berhasil kabur dari kejaran warga dan kini menjadi buronan Polsek Jambi luar kota. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Polisi meringkus seorang DPO kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pelaku berhasil diamankan petugas setelah sempat buron selama hampir 1 tahun. Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Jabung Timur meringkus seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Pelaku JU merupakan warga Dusun Keramas RT 13 Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. JU sebelumnya telah masuk dalam daftar pencarian orang DPO kasus kejahatan yang ia lakukan. JU harus berurusan dengan polisi karena nekat menggasak sepeda motor milik tetangganya sendiri pada 23 Juni lalu. JU ditangkap saat ia dalam perjalanan di wilayah Kecamatan Geragai, Tanjung Jabung Timur dengan tujuan ke arah kota Jambi. Dari hasil pemeriksaan, JU merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama. Selain itu, JU juga diduga merupakan pelaku kejahatan seperti penipuan dan penggelapan sepeda motor di banyak TKP.
Polisi masih mendalami rentetan kasus kejahatan yang dilakukan pelaku. Atas perbuatannya, pelaku kini harus merasakan pengapnya sel tahanan Polres Tanjung Jabung Timur. Adapun barang-barang yang dicuri itu mungkin saat ini sudah dijual ya. Yang pertama itu sepeda motor, yang kemudian handphone, barang-barang lain yang milik korban yang sudah berhasil dicuri, dan saat ini kita masih dalam proses pengembangan. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Petani sayur di Kota Jambi mengeluhkan murahnya harga jual hasil panen ke tengkulak. Petani berharap ada solusi dari pemerintah agar harga jual di pasar dapat stabil. Petani sayur di Kota Jambi mengeluhkan murahnya harga jual hasil panen ke tengkulak atau tauke. Hal itu membuat petani sayur rugi karena tak sesuainya pendapatan dengan modal yang dikeluarkan. Petani sayur Erna mengatakan hasil panen sayuran yang dibeli tengkulak jauh lebih murah dari harga pasaran. Tak hanya cabai, hasil panen sayuran jenis lainnya seperti terong dan timun juga dihargai sangat murah oleh tengkulak. Timun dihargai Rp900 per kilogram, cabai berkisar Rp10 hingga Rp15.000 per kilogram, dan terong Rp3 hingga Rp5.000 per kilogram. Gimana caranya tuh pemerintah Jambi bisa bantu petani yang kecil, jangan sampai harga itu bisa anjlok, jadi stabil lah. Ada gimana lah cara ininya pada penampung khusus buat sayuran. Nangislah petaninya, harga pupuk tidak sesuai dengan harga. Erna berharap pemerintah Kota Jambi menyiapkan penampung khusus sayuran agar harga jual di tingkat petani stabil. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kebakaran kembali melanda rumah warga di Desa Sengkati Kecil, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Senin siang. Meski warga sudah bergotong royong untuk melakukan pemadaman, namun api sudah terlanjur membesar membakar rumah semi permanen tersebut. Satu unit rumah warga di RT 6 Desa Sengkati Kecil, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari habis terbakar pada Senin siang tadi. Api dengan cepat melalap bangunan rumah semi permanen hingga hangus terbakar. Meski warga sekitar berupaya saling bahu-membahu melakukan pemadaman menggunakan alat seadanya, namun api yang sudah terlanjur membesar sulit dipadamkan. Sementara petugas pemadam kebakaran tidak dapat bergerak cepat menuju lokasi kebakaran karena akses menuju lokasi cukup sulit dijangkau karena berada di seberang sungai. Bahkan saat petugas pemadam tiba di lokasi, api sudah padam sehingga petugas hanya melakukan upaya pendinginan guna memastikan tidak ada lagi api yang menyala di titik kebakaran. Petugas damkar mengatakan dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, sementara untuk kerugian material belum dapat dipastikan karena petugas masih melakukan pendinginan di lokasi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, 2 unit rumah di kawasan Jambi Timur, Kota Jambi pada Senin pagi terbakar. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. 2 unit rumah di kawasan Jalan Pangeran Antasari RT 33 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Senin pagi terbakar. Kebakaran yang disinyalir disebabkan dari sambaran api kompor ini menghabiskan seluruh bangunan yang mayoritas mudah terbakar. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran Kota Jambi mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Saat dikonfirmasi, Kadis Damkar Kota Jambi Mustari membenarkan insiden kebakaran yang terjadi di kawasan Jambi Timur, Kota Jambi. Meski tidak merenggut korban jiwa, namun korban ditaksir mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran itu diduga berasal dari sambaran api kompor yang ditinggal pemiliknya saat memasak. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Kanada Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.